Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rafiq Al-Bais, Fitra Aditya Dzikri, Lutfia Abdiasa Sabil, Walka Des Permata, Zahara Lofaita, Yolanda Mariska. kami akan mempresentasikan materi yang bertema Lembaga Keuangan Mikro, Teknologi Finansial, dan IKNB Syariah. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan, simpanan, dan konsultasi usaha bagi masyarakat kecil serta pelaku usaha mikro. Tujuan utama lembaga keuangan mikro adalah membantu masyarakat memperoleh akses layanan keuangan yang mudah dan terjangkau. LKM hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang sulit mendapatkan layanan dari bank umum karena keterbatasan modal, jaminan, maupun persyaratan administrasi. Dengan adanya LKM, masyarakat kecil dapat memperoleh bantuan modal usulan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Contoh lembaga keuangan mikro di Indonesia antara lain: 1. Koperasi simpan pinjam. 2. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. 3. Baitul Maal Buat Tamwil atau BMT. 4. Pegadaian. 5. Pembiayaan mikro lainnya. 2. Fungsi dan peran lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro memiliki berbagai fungsi dan peran penting dalam kehidupan masyarakat antara lain: 1. Memberikan akses pembiayaan. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Mengurangi kemiskinan. 4. Mendukung UMKM. 5. Meningkatkan inklusi keuangan. C. Pengertian teknologi finansial fintech. Teknologi finansial atau fintech adalah penggunaan teknologi dalam layanan keuangan untuk mempermudah transaksi dan pelayanan kepada masyarakat. Fintech berkembang sangat pesat di Indonesia karena meningkatkan penggunaan internet dan smartphone. Fintech membuat layanan keuangan menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Contoh pelayanan fintech: dompet digital, mobile banking, pembayaran online, pinjaman online, investasi digital, crowdfunding. D. Jenis-jenis fintech. 1. Payment fintech. Payment yang digunakan untuk pembayaran digital seperti e-wallet dan QRIS. 2. Lending fintech. Fintech yang menyediakan layanan pinjaman online. 3. Payment fintech. Fintech yang menyediakan layanan investasi digital. Crowdfunding, fintech yang digunakan untuk penggalangan dana secara online. Financial planning, fintech yang membantu masyarakat mengatur keuangan. Dampak perkembangan fintech di Indonesia. Dampak positif: mempermudah transaksi keuangan, menghemat waktu dan biaya, meningkatkan inklusi keuangan, membantu perkembangan UMKM, mempercepat transaksi bisnis. Dampak negatif: risiko penipuan online, bocoran data pribadi, pinjaman online ilegal, ketergantungan teknologi. Masyarakat harus bijak dalam menggunakan layanan fintech agar terhindar dari risiko yang merugikan. F. Mengerti INKB Syariah. INKNB Syariah adalah industri keuangan non-bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam. IKNB Syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil dan transaksi yang sesuai syariat Islam. Contoh IKNB Syariah: asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dan dana pensiun syariah. G. Prinsip dasar IKNB Syariat. Larangan riba. IKNB Syariat tidak menggunakan bunga dalam transaksi keuangan. Keadilan, keuntungan, dan risiko dibagi secara adil. Transaksi. Semua transaksi dilakukan secara jelas dan terbuka. Menghindari transaksi harus jelas dan tidak mengandung ketidakpastian. Menggunakan sistem bagi hasil. Keuntungan diperoleh berdasarkan hasil usaha bersama. Keunggulan lembaga keuangan syariat. Sesuai prinsip Islam, lembaga keuangan syariat dengan ajaran Islam sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat muslim. Tidak menggunakan bunga. Transaksi dilakukan tanpa mengutamakan keadilan. Sistem bagi hasil dianggap lebih adil dibandingkan sistem bunga. Mengutamakan nilai moral, lembaga syariat menekankan etika dan tanggung jawab dalam bisnis. Memiliki
berpotensi besar di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga peluang perkembangannya sangat besar. Tantangan dan peluang IKNB Syariah. Tantangan kurangnya pemahaman masyarakat, persaingan dengan lembaga konvensional, kurangnya tenaga ahli syariah. Literasi keuangan syariah masih rendah, peluang jumlah penduduk muslim yang besar, dukungan pemerintah perkembangan teknologi digital. Kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah meningkat. Dan pertanyaan. Yang pertama, apa peran lembaga keuangan mikro dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat? Jawabannya, lembaga keuangan mikro berperan penting dalam memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang sulit mendapatkan layanan dari bank umum. Dengan adanya LKM, masyarakat memperoleh pinjaman modal usaha, menabung, dan mengembangkan usaha mereka. Selain itu, LKM membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Yang kedua, bagaimana perkembangan fintech mempengaruhi layanan keuangan di Indonesia? Jawabannya, perkembangan fintech memberikan pengaruh besar terhadap layanan keuangan di Indonesia. Fintech membantu transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan mudah dilakukan melalui smartphone. Fintech juga meningkatkan inklusi keuangan karena masyarakat di berbagai daerah dapat mengakses layanan keuangan secara digital. Namun, masyarakat juga harus waspada terhadap risiko penipuan dan pinjaman online ilegal. Yang ketiga, apa keunggulan dan prinsip dasar lembaga keuangan syariah dibandingkan konvensional? Jawabannya, lembaga keuangan syariah memiliki prinsip dasar seperti larangan riba, keadilan, transparansi, dan sistem bagi hasil. Berbeda dengan lembaga konvensional yang menggunakan bunga, lembaga syariah lebih menekankan kerjasama dan pembagian keuntungan secara adil. Keunggulan lembaga syariah adalah sesuai dengan prinsip Islam, lebih adil, dan mengutamakan nilai moral dalam transaksi keuangan. Yang keempat, bagaimana tantangan dan peluang pengembangan IKNB syariah di Indonesia? Jawabannya, tantangan pengembangan IKNB syariah meliputi rendahnya literasi masyarakat, kurangnya tenaga ahli, dan persaingan dengan lembaga konvensional. Namun, peluang pengembangannya sangat besar karena Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim, serta dukungan teknologi digital dan pemerintah yang terus meningkat. Kesimpulannya adalah, lembaga keuangan mikro, fintech, dan IKNB syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lembaga keuangan mikro membantu masyarakat kecil memperoleh akses pembiayaan dan layanan keuangan. Fintech memberikan kemudahan dalam transaksi digital yang cepat dan praktis. Sedangkan IKNB syariah menjadi alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Ketiga sektor tersebut memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sarannya adalah, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai layanan keuangan modern dan syariah. Selain itu, masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan layanan fintech dan memahami pentingnya keamanan data pribadi. Dengan pemahaman yang baik, perkembangan lembaga keuangan mikro, fintech, dan IKNB syariah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Keuangan Indonesia. Jawaban ulang. Layanan keuangan yang sesuai dengan Keuangan Cukup. Indonesia.